Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Agustinus Sofyan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Monica Alisa Tanggang dengan MPM A221050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen farmasi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu farmasi. Farmasi adalah bentuk ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, serta menstandarkan obat dan pengobatan, juga sifat-sifat obat beserta pendistribusian penggunaannya secara aman. Apoteker merupakan gelar profesi dengan keahlian di bidang farmasi. Farmasi juga merupakan penggabungan dan penerapan dari ilmu-ilmu alam dan ilmu farmasi itu sendiri. Berikut ini beberapa ilmu dalam bidang farmasi. Pertama, farmakognosi. Farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang sumber bahan obat dari alam, terutama dari tumbuh-tumbuhan. Kedua, farmakodinamik. Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh obat terhadap sel hidup atau terhadap organisme hidup, terutama reaksi fisiologis yang ditimbulkan. Ketiga, farmakokinetik. Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, dan ekskresi obat. Keempat, farmakoterapi. Farmakoterapi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat dalam pengobatan penyakit. 5. Toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang zat-zat racun dengan khasiatnya serta cara-cara untuk mengenal atau mengidentifikasi dan melawan efeknya. 6. Kimia farmasi analisis. Kimia farmasi analisis adalah ilmu yang mempelajari tentang analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa-senyawa kimia yang berhubungan dengan khasiat dan penggunaan obat. 7. Farmasetika. Farmasetika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat yang meliputi pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembakuan bahan obat-obat, serta peracikan obat, pembuatan sediaan farmasi menjadi bentuk tertentu sehingga siap digunakan. Lalu ada manajemen farmasi. Manajemen farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang administrasi, manajemen, dan pemasaran yang berhubungan dengan kewirausahaan farmasi beserta aspek-aspek kewirausahaannya. Selain itu juga, farmasi adalah proses kegiatan yang dilaksanakan di bidang farmasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam lingkup manajemen farmasi, banyak yang terkait di dalamnya, termasuk apoteker. Manajemen farmasi dalam rumah sakit merupakan salah satu faktor penting karena dapat meningkatkan mutu dan pelayanan dari rumah sakit sehingga efisiensi dan produktivitas dari rumah sakit juga akan meningkat. Tujuan dari manajemen farmasi itu adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga pengelola obat sehingga ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat, dan perbekalan kesehatan, serta pelayanan kefarmasian yang bermutu dalam rangka mewujudkan penggunaan obat yang rasional dapat tercapai. Selanjutnya, pengelolaan obat publik. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan kebutuhan obat publik adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Tujuan dari perencanaan yaitu menetapkan jenis dan jumlah obat
sesuai dengan pada penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar termasuk program kesehatan yang telah ditetapkan. Kedua, penyimpanan. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Tujuan penyimpanan memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan. Kegiatan penyimpanan obat terdiri dari pengaturan tata ruang, penyusunan stok obat, pencatatan stok obat, dan pengamatan mutu obat. Lalu yang ketiga ada distribusi. Distribusi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan pengiriman obat yang bermutu, terjamin kesehatan, serta tepat jenis dan jumlah dari instalasi farmasi secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-unit pelayanan kesehatan. Tujuan dari distribusi terlaksananya distribusi obat publik dan Permenkes secara merata dan teratur, sehingga dapat diperoleh pada saat dibutuhkan. Dan juga terjaminnya ketersediaan obat publik dan Permenkes di unit pelayanan kesehatan. Lalu laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Laporan pemakaian dan lembar permintaan obat disampaikan oleh Puskesmas atau UPK ke IV, petugas pencatatan dan evaluasi melakukan evaluasi dan pengecekan sesuai dengan rencana distribusi dari IV. Lalu dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan data obat di IV, kabupaten atau kota merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pengelolaan obat serta tertib baik obat yang diterima, disimpan, dan didistribusikan. Tujuan dari pencatatan dan pelaporan adalah tersedianya data mengenai jenis dan jumlah penerimaan, persediaan, pengeluaran atau penggunaan, dan data mengenai waktu dari seluruh rangkaian kegiatan mutasi obat. Selanjutnya, penghapusan sediaan farmasi. Penghapusan adalah rangkaian kegiatan pemusnahan sediaan farmasi dalam rangka pembebasan barang milik atau kekayaannya dari tanggung jawab berdasarkan peraturan dengan undang-undang yang berlaku. Tujuan penghapusan sediaan farmasi: 1. Bentuk pertanggungjawaban petugas terhadap sediaan farmasi yang dianinya. 2. Menghindari pembiayaan biaya penyimpanan, pemeliharaan, penjagaan, dan lain-lain atau barang yang sudah tidak layak. 3. Menjaga keselamatan dan terhindar dari pengkotoran lingkungan. Selanjutnya, supervisi dan evaluasi. Supervisi adalah sarana infrastruktur, sistem pengelolaan, sumber daya manusia, quality assurance, dan lain-lain. Tujuan dari supervisi adalah untuk peningkatan produktivitas para petugas pengelola obat agar mutu pelayanan obat dapat ditingkatkan secara optimum. Evaluasi adalah serangkaian prosedur untuk menilai suatu program dalam memperoleh informasi tentang keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan, hasil dan dampak serta biaya. Fokus utama dari evaluasi adalah mencapai perkiraan yang sistematis dan dampak program. Lalu selanjutnya, pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti
untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker, khususnya yang bekerja di rumah sakit, dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu, kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara terus-menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Apoteker harus dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tuntutan hukum. Dengan demikian, para apoteker Indonesia dapat berkompetisi dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Lalu, penggunaan obat rasional. Penggunaan obat dikatakan rasional menurut WHO apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup dan biaya yang terjangkau baik untuk individu ataupun masyarakat. Konsep dasar berlaku sejak pertama pasien datang kepada tenaga kesehatan yang meliputi ketepatan penilaian kondisi pasien, tepat diagnosis, tepat indikasi, tepat jenis obat, tepat dosis, tepat cara dan lama pemberian, tepat informasi dengan memperhatikan keterjangkauan harga, kepatuhan pasien, dan waspada efek samping. Oleh karena itu, penggunaan obat rasional meliputi dua aspek pelayanan, yaitu pelayanan medik oleh dokter dan pelayanan farmasi klinik oleh apoteker. Untuk itu perlu sekali adanya kolaborasi yang sinergis antara dokter dan apoteker untuk menjamin keselamatan pasien melalui penggunaan obat rasional. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi.